Video ini disponsori oleh Forex IMF, salah satu broker lokal terbaik terlegalitas Bapepti yang berdiri tahun 2004 tanpa komplain dan memiliki beberapa fitur dan keunggulan menarik lainnya, seperti produk trading, layanan trading dan yang paling menarik dan paling rekomendasi buat pemula yaitu referensi trading mulai dari belajar trading, kursus online, webinar serta tersedia kamus dan e-book trading. Jadi tunggu apalagi, daftar sekarang juga. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama Forex IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali untuk analisa SAUSD di tanggal untuk persiapan hari Senin ya, 11 September 2023, yang dimana di sini kita lihat harga masih dalam range sideways-nya ya, yaitu di 19 di antara zona sell dan zona buy 1, yaitu di 1921, 1924 dan 1918, 1915 ya. Dan kemarin sempat menuju ke zona sell kedua, namun terjadi kembali penurunan dan berada di area 1920. Dan seperti yang saya katakan kemarin bahwa kita menanti untuk penutupan medalnya di harga berapa ya, untuk kemudian kita bisa jadikan acuan untuk persiapan minggu depan ya. Dan di sini saya akan updatekan buat teman-teman semuanya. Yang pertama kita akan hapus semua dulu untuk kemudian masuk ke time frame daily untuk melihat perkembangan pergerakan dari SAUSD ya. Jadi sini saya akan hapus dulu, kemudian kita masuk ke time frame weekly dulu. Di time frame weekly sendiri ini masih dalam trend up ya, jadi masih dalam kondisi uptrend. Dan di sini kalau kita lihat di sini masih terjadi down ya, namun kalau kita lihat secara tren besarnya ini dalam keadaan uptrend. Jadi untuk poin penting harus kita perhatikan pada time frame weekly-nya ini. Di sini kalau kita lihat harga masih bergerak di atas dari exponential moving average ya, yang menandakan masih memiliki potensi untuk melakukan kenaikan. Dan juga di area ini dia masih tertahan di atas dari poin pentingnya, yaitu di 1913 ya. Jadi selama dia masih bergerak di atas dari 1913 ini, maka harga masih memiliki potensi untuk melakukan kenaikan. Dan apabila dia berhasil break di atas dari poin penting yang ada di sini di body candlenya ya, yaitu di 1940, maka memiliki potensi untuk melanjutkan kenaikan kembali ya. Jadi untuk poin penting di time frame weekly kita sudah dapat. Sekarang kita akan masuk ke time frame daily-nya. Untuk di time frame daily juga di sini kita lihat pergerakan mulai berangsur untuk melakukan kenaikan ya. Dan di sini untuk time frame daily-nya poin pentingnya tetap sama, hampir sama dengan time frame weekly. Dan kalau kita lihat di time frame daily-nya ini ada demand ya, ada demand di area ini. Jadi harga tertahan di sini di atas dari harga area demand, yaitu di 1917 sampai dengan 1913. Di situ ada di demand, jadi memiliki perlawanan untuk melakukan kenaikan. Dan kemarin juga di sini untuk mencoba melakukan kenaikan, namun ditahan oleh exponential movement average 50 ya, dan kemudian kembali melakukan penurunan. Jadi sekarang kita coba masuk ke time frame 4 jam. Time frame 4 jam di sini terlihat jelas ada area demand ya. Jadi ini cukup kuat untuk memberikan perlawanan. Dan jika di area demand ini di breakout, maka akan berpotensi melakukan penurunan lanjutan ya. Jadi skenario-nya berpotensi seperti ini ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa perkembangan untuk SAUSD minggu depan ya, khususnya di hari Senin. Kita akan lihat di pergerakannya seperti apa dari sesi Asia sampai sesi Amerika, dan close candle-nya di mana.
Jika dia berhasil break di bawah dari 1913, maka dipastikan berpotensi untuk melakukan lanjutan penurunan kembali ya. Dan selama harga masih bergerak di atas dari 1913 1917 ini, maka memiliki potensi untuk melakukan kenaikan kembali. Jadi sekarang kita akan masuk ke time frame 1 jam untuk membuat area zone dan zona buy dan zona sell-nya ya. Jadi untuk zona buy pertama kita akan pantau di harga saat ini ya. Kita bisa ambil di harga saat ini. Dan untuk zona buy pertama kita dan zona buy kedua kita bisa ambil di area ini. Dan zona buy ketiganya kita ambil di area ini ya. Ini merupakan area support penting juga. Oke, ini untuk zona kita persiapan di hari Senin ya, minggu depan. Dan untuk zona sell-nya kita ambil di area ini. Ini untuk zona sell 1. Jadi untuk sekarang saat ini ya, jika untuk melakukan kenaikan SLSD harus break di atas dari area ini di sesi Asia sampai sesi Eropa. Dia harus break di atas dari 1913 ya. Jadi penutupan candle dari SLSD sebelum sesi Amerika dia harus close di atas dari 1923 jika ingin melanjutkan kembali kenaikan ya, dengan syarat dan dan juga ketika dia mampu break di atas dari 1921 di zona sell satunya ini menjelang penutupan market ya, atau close candle daily-nya nanti di atas dari area ini di 1927 1929, maka potensi di hari Selasa dan di hari-hari selanjutnya akan berpotensi menuju ke 1940 ya. Jadi target kita ada di 1940 jika dia berhasil break di atas dari sell satu kita ya. Karena di 1940 ini merupakan poin penting yang kita lihat time frame weekly-nya, dan apabila dia mampu break di atas dari 1940 ini maka berpotensi untuk 2 minggu ke depan akan terjadi kembali kenaikan pada pergerakan SLSD sendiri ya. Jadi untuk khusus di hari Senin dan hari Selasa kita lihat perkembangannya seperti apa ya, dan yang paling penting kita perhatikan yaitu di 1923 dan juga 1917 ya, untuk kemudian kita bisa mendapatkan pandangan pergerakan berikutnya ya. Jadi untuk zona buy pertama kita sudah dapat, sekarang kita akan buatkan untuk zona sell-nya, dan untuk zona sell pertama juga kita sudah dapat. Sekarang kita buatkan untuk zona sell kedua. Untuk zona sell kedua kita ambil di sini, dan zona sell ketiganya kita ambil di area pentingnya ya, itu di 1940. Oke, ini untuk zona kita. Jadi untuk 1923 ini juga berpotensi menjadi poin entry sell ya, dengan syarat dia tidak mampu break di atas dari area ini ya. Jadi untuk 1923 ini entry high risk, jadi tetap hati-hati dan pantau konfirmasi yang terbentuk untuk jika ingin melakukan sell di area 1923 ya. Jadi sekarang saya akan masukkan angkanya dulu. Untuk zona buy pertama yaitu di harga 1917 1920 ya. Zona buy kedua di harga 1914 1912. Zona buy ketiga di harga 1906 dan 1903. Oke, ini untuk zona buy-nya. Kemudian zona sell kita ambil di 1927 1929. Ini untuk zona sell satunya. Dan untuk area 1923 merupakan poin penting dan bisa dijadikan sebagai entry sell juga ya. Untuk supportnya itu di 1917 merupakan juga area poin penting. Kemudian untuk zona sell kedua kita ambil di 1933 1936. Zona sell ketiga di
1913 sampai dengan 1939 sampai dengan 1942 ya. Jadi ini untuk zona sel ketiga kita. Kita ambil di 1942 ya. Oke, ini akan kita pantau untuk hari Senin. Jadi silakan diperhatikan untuk teman-teman semuanya, dan penjelasannya tadi sudah saya sampaikan. Jadi silakan dipantau saja buat teman-teman semuanya ya. Jadi mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sekarang kita akan masuk ke indeks dolar untuk melihat perkembangan analisa yang kita buatkan kemarin. Untuk indeks dolar sendiri, harga masih belum mampu untuk break di atas dari 105.09 ya. Jadi ini merupakan area penting, dan saat ini kita lihat harga sedang membentuk area demand ya. Harga sedang membentuk area demand. Kita coba lihat time frame daily. Dan di time frame daily dia membentuk long legs doji. Jadi potensi ya, potensi untuk minggu depan indeks dolar akan mengalami penurunan ya. Namun yang harus kita perhatikan, poin pentingnya juga di 105.35 ya. Jika dia di hari Senin ya, di hari Senin penutupan candlenya di bawah dari 105.09, maka dipastikan akan melakukan penurunan dengan target terjauhnya dia menuju ke area ini ya. Ini merupakan area penting yang akan dituju ketika indeks dolar mampu untuk melakukan kembali penurunan dan break di bawah dari 104.59 ya. Jadi ada poin penting juga yang harus diperhatikan. Nanti kita masuk ke time frame 4 jam. Jadi time frame 4 jam ada area demand. Jadi ini akan kita pantau khususnya di time frame 4 jam ya. Dan di sini kita lihat untuk poin pentingnya nih saya akan hapus dulu. Ini akan menjadi poin penting, kemudian juga di area ini jadi poin penting ya. Di 104.87. Jadi kita sudah dapat poin pentingnya. Dan untuk time frame 1 jam ya. Jadi untuk skenario nya, jika harga melakukan penurunan dan masih tertahan di area 104.87, maka masih memiliki potensi untuk melakukan kenaikan kembali ya. Namun apabila dia break di area ini, maka dipastikan akan terjadi lanjutan penurunan dengan target menuju ke area demandnya dia ya, yaitu di harga 104.6 sampai dengan 104.09 ya. Jadi targetnya di sana untuk indeks dolar. Namun apabila dia berhasil break di atas dari 105.09, maka akan melanjutkan kenaikan ke 105.35 ya. Dan untuk hari Senin kita pantau seperti apa dari perkembangannya di sesi Asia sampai sesi Eropa. Apakah dia akan break di atas dari 105.09 atau akan melakukan penurunan dulu ya. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa perkembangannya. Untuk update selanjutnya nanti saya akan sampaikan kembali di video berikutnya, atau saya sampaikan di grup Telegram. Untuk saat ini cukup sekian dulu yang bisa sampaikan buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.